0404501037. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis film yang berjudul Inside Out mengenai 5 konsep perilaku psikologi sosial, yaitu yang pertama, persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan juga prasangka sosial. Oke, tonton terus ya. Bye-bye. Adegan yang menggambarkan persepsi diri itu muncul pada menit ke-17-19, di mana pada bagian ini Riley mulai merasa sedih dan juga bingung setelah ia pindah ke San Francisco. Ia berbicara kepada dirinya sendiri bahwa ia bukan lagi Riley yang ceria seperti dulu di Minnesota. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan Riley sedang membentuk dan juga menilai citra dirinya berdasarkan pengalaman baru. Ia juga merasa kehilangan jati dirinya dan karena lingkungan dan situasi hidupnya yang berubah. Ini itu mencerminkan persepsi diri, yaitu bagaimana seseorang menilai serta memahami siapa dirinya sendiri. Dan bagaimana hal ini terjadi itu dikarenakan Riley menunjukkan ekspresi kosong dan juga diam, duduk termenung di kamarnya serta menolak berinteraksi dengan orang tuanya. Adegan ini tuh memperlihatkan proses refleksi batin dan juga krisis identitas yang umum dialami oleh remaja saat menghadapi perubahan besar. Nah, konsep persepsi yang kedua yaitu persepsi sosial yang terlihat pada menit ke-28-30. Di dalam adegan ini, seperti di meja makan, ayah Riley itu menilai ekspresi putrinya yang diam dan juga tidak mau bicara sebagai bentuk pembangkangan ataupun kurang ajar. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan ayah Riley salah menafsirkan perilaku putrinya. Ia hanya melihat dari luarnya tanpa memahami bahwa Riley ini sedang menahan emosi dan juga stres akibat pindah rumah. Ini itu mencerminkan persepsi sosial, yaitu bagaimana seseorang menilai orang lain berdasarkan pengamatan subjektif. Sedangkan bagaimana hal ini terjadi itu dikarenakan ayah Riley berbicara dengan nada tegas, sementara si Riley menghindari kontak mata. Perbedaan persepsi ini menimbulkan ketegangan emosional di meja makan, menggambarkan bagaimana kesalahpahaman sosial bisa terjadi di dalam keluarga.
Yang ketiga, yaitu konsep atribusi sosial muncul pada menit ke-45 sampai 47. Dalam adegan ini, Joy ataupun emosi utamanya Riley menyalahkan Sadness atas semua kekacauan yang ada di dalam pikiran Riley seperti hilangnya car memories dan perasaan sedih yang makin kuat. Mengapa hal ini terjadi? Karena Joy melakukan atribusi internal, yaitu menilai bahwa penyebab masalah berasal dari sifat pribadi Sadness yang dianggap negatif. Padahal penyebab sebenarnya adalah perubahan kompleks dalam kehidupan Riley, bukan semata-mata karena Sadness. Sedangkan bagaimana hal ini terjadi? Karena Joy menunjukkan dan menegur Sadness dengan nada tinggi, memperlihatkan frustasi dan ketidakmampuannya memahami peran emosi lain. Adegan ini itu menggambarkan kesalahan atribusi yang sering terjadi di dalam hubungan sosial ketika seseorang menilai penyebab perilaku tanpa memahami konteks. Nah, konsep yang keempat itu adalah sikap sosial yang tergambar pada durasi 1 jam 10 menit sampai 1 jam 13 menit, yang dimana setelah Joy dan Sadness kembali ke pusat kendali, Riley akhirnya menangis di pelukan kedua orang tuanya dan mengungkapkan bahwa ia merasa rindu pada rumahnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena adegan ini menampilkan sikap positif berupa empati, kasih sayang, dan juga dukungan keluarga. Orang tua Riley menunjukkan penerimaan dan rasa peduli terhadap perasaan anaknya. Sikap sosial terbentuk dari pemikiran kognitif, perasaan ataupun efektif, dan tindakan atau perilaku yang harmonis. Sedangkan bagaimana hal ini terjadi dikarenakan Riley dan kedua orang tuanya berpelukan erat sambil menangis, bahasa tubuh lembut, nada bicara yang hangat, serta ekspresi emosional menjadi bentuk nyata dari sikap sosial yang penuh kasih sayang memperkuat hubungan emosional mereka.
Nah, konsep yang terakhir atau yang kelima itu prasangka sosial terlihat pada durasi 1 jam 18 menit sampai 1 jam 20 menit. Di dalam adegan ini, emosi disgust atau jijik menolak interaksi dengan anak lain di sekolahnya karena menilai mereka aneh dan juga tidak seasik teman lamanya di Minnesota. Mengapa hal ini terjadi? Karena disgust menunjukkan prasangka sosial berupa stereotip terhadap kelompok baru. Ia menilai teman-teman di sekolah baru tanpa mengenal mereka lebih dalam, berdasarkan pandangan negatif dan perbandingan dengan masa lalu. Sedangkan bagaimana hal ini terjadi dikarenakan prasangka ini tampak dari nada bicara sinis dan ekspresi wajahnya yang jijik ketika melihat anak-anak lain. Namun di akhir cerita, Riley mulai terbuka dan menyadari bahwa setiap orang bisa menjadi teman baik jika diberi kesempatan, dengan menunjukkan perubahan dari prasangka menuju penerimaan sosial. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.